Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li wa sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin rabbal alamin. Yang saya cintai, saya sayangi, Ketua Majelis Taklim sekarang berubah apa? Ya. Ibu Tita. Oh, Sinta. Oh iya. Kemudian beserta pengurusnya ya tentunya. Ini nggak kelihatan. Oh, Masya Allah, tabarakallah, Bu Yuni. Ya. Kemudian ibu-ibu semuanya yang saya cintai karena Allah, semoga Allah memberikan keberkahan ya. Pada hari ini kita berada pada tanggal 7 Zulqa'dah ya Bu ya. 7 Zulqa'dah, baru saja kita meninggalkan bulan Syawal, Ramadan, Syawal, kemudian masuk Zulqa'dah. Ya, sekarang kita berada pada tanggal 7 Zulqa'dah ya. Jamaah haji sudah mulai berangkat ya Bu ya, untuk menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan insya Allah ya, semangat ya, Ramadan senantiasa kita hadirkan dalam diri kita hingga saat ini ya. Sudah 1 bulan lebih kita meninggalkan Ramadan. Nah, kenapa Bu Tia ingin menasehati ya, mengingatkan diri saya dan kita semuanya bahwa Ramadan itu jangan sampai dulu kita semangatnya luar biasa, sekarang mulai redup ya Bu ya. Ya, dan mungkin bisa kita rasakan ya, manusiawi Bu. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik turun ya. Jadi setiap amal, innalikulli amalin syatra wa likulli syatratin fatrah. Jadi setiap amal itu ada semangatnya dan setiap semangat ada lemahnya ya. Maka mudah-mudahan insya Allah hari ini kita bersama ya Bu ya, bagaimana berusaha ya menjaga hati kita agar senantiasa selalu bersemangat ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa tercurah limpah kepada uswah kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik kepada keluarga, sahabat-sahabatnya dan juga kepada kita semua yang insya Allah semoga kita termasuk orang-orang istiqomah mengikuti ajarannya sampai akhir hayat kita. Amin amin rabbal alamin. Ummahat, ibu-ibu semuanya yang saya cintai, saya sayangi ya. Bu Tia mau nanya nih, apakah ya Bu ya, apakah cahaya Ramadan masih hadir di hati kita gitu ya, atau sudah mulai pelan-pelan redup gitu ya. Itu pertanyaan, apakah masih ada di hati kita cahaya Ramadan ya, semangat Ramadan, atau sudah mulai. Nah, kita bisa merasakan evaluasi diri kita 7 Zulqa'dah ya. Adakah peningkatan atau penurunan? Karena bulan Syawal itu artinya peningkatan Bu. Setelah Ramadan kita semakin meningkat, lebih baik ya. Nah, adakah hadir di hati kita atau sudah mulai menurun gitu ya, atau mulai redup? Nah, itu ya. Kemudian kenapa sih spirit Ramadan itu harus dijaga? Iya. Judulnya kan menjaga spirit Ramadan jangan sampai redup gitu ya. Iya, kenapa harus dijaga? Iya, ada apa gerangan gitu ya terhadap diri kita gitu ya, sehingga ini mesti dijaga, karena sesuatu yang harus dijaga biasanya cepat pergi, cepat meninggalkan kita. Ya Bu ya, jangan sampai naudzubillah min dzalik ya. Nah, ayat dalam Al-Quran disebutkan ya, surah Al-Hijr ya,
99 ayat 99 Allah berfirman, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya. Sembahlah Allah Tuhanmu hingga datang kepadamu kematian. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya. Sembahlah Tuhanmu hingga datang kepadamu kematian. Iya. Iya. Kalau kita lihat Bu, bahwa apa sih yang terjadi gitu ya, jika spirit Ramadan itu mulai redup, apa yang terjadi pada diri kita ya? Tentunya yang pertama adalah tentu ibadah mulai melemah. Ya Bu, coba evaluasi diri kita Bu. Ibadah itu sudah mulai berat. Benar gak Bu? Ibu merasa gak? Iya, dulu Ramadan seperti apa semangat kita? Syawal, bulan Syawal, kemudian sekarang Zulqa'dah. Coba Ibu renungkan. Ibu bisa merasakan sendiri gitu ya. Ibadah kita mulai berat. Tidak sesemangat ketika Ramadan. Ibu, Ramadan kita tunggu-tunggu mulai dari Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Dari bulan Rajab kita berdoa hingga sampai Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaban. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab. Wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya. Kenapa kita ingin mencapai Ramadan? Gitu ya. Tujuan Allah apa sih untuk Ramadan itu? Saya mengulang kembali ya Bu ya, supaya bisa kita semangat kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan Allah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ternyata Ramadan bukan hanya sekedar ibadah ya Bu ya, bukan hanya sekedar kita berlomba-lomba memperbanyak amalan ketika Ramadan. Ibu benar gak Bu? Coba bayangkan dulu tilawah kita seperti apa, sholat kita ya, sedekah, zakat ya, memberi makan dan sebagainya, itu Masya Allah luar biasa. Fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba dalam kebaikan ketika kita sudah sampai Ramadan. Allah mengabulkan doa kita Bu, bersyukur gak Bu? Allah mengabulkan doa kita mulai Rajab, kemudian Sya'ban, lalu sampai Ramadan. Ya, sudah mengabulkan, kita bersyukur. Ramadan sudah kita lalui. Syawal disebutkan bahwa perbanyak amalan sunnah ya, berpuasa itu ditambah setelah Ramadan. Barang siapa yang puasa Ramadan berapa Bu? 29 atau 30 ya. Kemudian dilanjutkan dengan 6 hari Syawal, maka dicatat puasa sepanjang tahun. Iya, kita sudah lakukan juga. Saya lagi haid, banyak yang nanya, Ustazah ini Syawal dulu atau qadha dulu, bayar utang, gitu kan ya. Itu kenapa? Karena pertanyaan itu muncul karena tidak mau kehilangan apa Bu? Tidak mau kehilangan pahala dari amalan dari Allah bahwa dicatat puasa sepanjang tahun ya Bu ya. Sehingga bertanya ini dulu yang utamakan atau ini dulu gitu ya. Nah itu pertanyaan setiap tahun Bu. Ya, qadha dulu atau sunnah dulu gitu ya. Kalau waktunya masih panjang ya udah bayar utang aja dulu, masih panjang. Tapi ternyata tinggal 1 pekan waktunya, dan Bunda Aisyah itu ya, Ummul Mukminin itu pernah melakukan seperti itu. Dia membayar utangnya di akhir. Ya. Sudah dekat Ramadan baru dia bayar utangnya. Kenapa demikian?
Karena bisa jadi nanti ada umat ya, kaum wanita itu yang seperti itu, sehingga ada contoh gitu ya. Ada teladan dari Ummul Mukminin bahwa dulu pernah. Karena kalau tidak pernah nggak boleh loh. Nanti haram, nggak boleh gini dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau pernah dicontohkan, ini leluasalah hati kita gitu ya. Oh iya ternyata bisa. Sudah dekat Ramadan baru bayar utang. Kalau demikian udah bayar utangnya dulu atau puasa sunnah dulu. Puasa sunnah aja dulu udah mau habis. Waktunya udah mau habis. Tapi masalahnya umur kita siapa yang menjamin? Nah kembali kepada diri kita lagi Bu. Iya kita nggak tahu umur kita itu apakah meninggal dalam keadaan sakit atau meninggal dalam keadaan kondisi sehat. Iya Bu. Iya Bu. Karena ini memang beda, ada dua pendapat gitu ya. Sebetulnya idealnya itu bayar utang Bu. Karena utang itu adalah wajib. Sementara sunnah itu kan tidak masalah gitu ya. Tidak dilakukan tidak apa-apa, tapi tidak dilakukan tidak dapat pahala. Bukan tidak apa-apa. Rugi gitu ya. Iya, ya bisa. Makanya ini ada dua versi gitu ya. Nah ada yang ingin banget itu sawalnya itu selesai. Nah jadi kalau pendapat Butia selesaikan wajib dulu. Karena itu utang kepada Allah. Dan hadisnya sempurnakan puasa Ramadan dilanjutkan dengan 6 hari. Itu ya, ini boleh saja kalau ada misalkan, saya mau pendapat Ustadz itu boleh kok silakan aja gitu ya. Tapi kembali lagi kepada kita, hati kita ketenangan jiwa. Kita tenang bayar utang dulu atau mau ada orang bersedekah di mana-mana padahal utangnya ada di mana-mana gitu ya. Udah bayar utang aja dulu gitu ya. Baru bener nggak Bu? Baru bersedekah. Ini bersedekah ngasih ini ngasih itu gitu ya. Ternyata ternyata itu banyak utangnya gitu ya. Nah bayar utang dulu baru. Nah kembali lagi kita tidak ke situ ya Bu ya karena Ramadan sudah lewat. Nah yang paling berat itu ya ketika spirit Ramadan mulai redup itu ibadah mulai berat. Ya, mulai melemah ya. Yang dulu sholat kita itu tepat waktu Bu. Ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam. Ya. Dulu sholat kita itu bisa tepat waktu. Ibu waktu lagi Ramadan ya. Qobliyah, ba'diyah semua kita lakukan. Benar nggak Bu? Karena pahalanya dilipat gandakan di bulan Ramadan. Sampai 70 kali lipat dibanding hari biasa. Bu, sebelum duhur bukan 2 rakaat, 4 rakaat. Iya, sholat sunnah kita, 4 rakaat. Boleh 2-2 atau boleh 4 langsung. Setelah duhur 2 rakaat. Udah berapa tuh Bu? 6. Ya. Kemudian setelah maghrib 2. Itu yang muakkad ya Bu ya. Itu waktu Ramadan tuh. Kita nggak mau ketinggalan. Sudah berapa? 8. Setelah Isya 2. Ya. Jadi berapa? 10. Sebelum subuh 12. Jadinya kan ya. 12 itu tidak mau tertinggal. Siapa yang menjaga sholat-sholat sunnah yang muakkad yang diikuti dengan rawatib gitu ya, sholat-sholat wajib, maka itu dibangunkan rumah di syurga. Itu yang kita pahami Bu, sehingga nggak ada yang mau meninggalkan di bulan Ramadan. Nah sekarang apakah masih berkelanjutan? Iya, duha nggak mau 2 rakaat, 8 rakaat, bahkan ada yang 12 rakaat, semua dilakukan. Belum tahajud 11 ya minimal, ada yang 23 ya Bu ya.
Iya, sholat tarawih sudah di masjid tapi nanti dilanjutkan lagi. Mengenal capek enggak, Bu? Enggak tuh kayaknya. Iya, waktu Ramadan itu seperti itu kita semangatnya gitu ya. Nah sekarang kenapa berat? Ada apa? Adakah yang menghalangi sehingga, Bu, itu ya, pokoknya sholat-sholat. Sholat apa lagi? Ada sholat syuruk itu ya. Dia nggak mau pulang dulu dari masjid. Karena sholat syuruk itu barang siapa yang sholat subuh, kemudian dia itikaf ya sampai dia duha awal. Syuruk itu kan duha awal, Bu. Ya, duha awal kita lakukan, maka pahalanya seperti melaksanakan haji dan umroh. Sempurna, sempurna, sempurna. Itu hadisnya. Nah, ini ada pendapat membolehkan boleh di rumah untuk akhwat. Ya. Tapi tidak boleh diselingi. Ketika habis sholat subuh jangan habis itu masak dulu pergi. Bener nggak Bu ya? Diselingi kita nyuci dulu. Jadi memang konsentrasi zikir gitu ya. Di tempat kita gitu ya. Kecuali uzur syar'i, mau BAB atau mau BAK gitu ya. Atau ada yang punya bayi lagi nangis atau apa boleh. Artinya itu urusan-urusan yang memang bukan menyengaja mau melakukan gitu ya. Iya. Mau wudhu lagi batal wudhu gitu boleh. Ya kita lakukan. Nah, ini kan sunnah. Ini sunnah. Bagi yang tidak tidak ada lagi amanah anak-anak mau berangkat. Artinya memang dia konsentrasi untuk itu ya, itu boleh di rumah. Jadi dibolehkan boleh di rumah dengan catatan seperti itu tadi gitu ya. Konsentrasi memang khusus untuk menunggu waktu-waktu syuruk. Ya. Kan itu nanti waktu syuruk 10 menit atau 15 menit setelah waktu syuruk baru kita boleh sholat. Karena waktu syuruk kan tidak boleh kita sholat. Tapi setelahnya karena itu masuk duha awal. Ya Bu ya? Iya. Kalau di masjid, kalau di tempat saya bu ibu itu kan udah pada pensiun. Udah pada lansia. Jadi itu pada tinggal bebas ya Bu ya. Terus banyak yang aromil. Apa itu aromil Bu? Janda. Suaminya udah pada meninggal. Jadi sebagian besar suaminya meninggal. Sehingga itu yang tinggal, kalau Bu Tia itu tinggal karena ada suami juga ikut gitu ya di masjid. Jadi udah bersama, nggak ada anak kecil lagi, nggak ada lagi amanah di rumah. Udah jadi bisa dilakukan. Itu dulu Ramadan seperti itu Bu. Nah, masihkah kita lanjutkan sekarang? Semangat-semangat itu? Iya. Ini perlu dibangun nanti. Terus yang kedua Bu, tilawah kita. Ada yang sudah hatam sekarang? Sudah. Berapa kali? Sekali lah, mau 2. Luar biasa. Masya Allah. Iya, ada yang belum tersentuh Bu. Belum dipegang lagi, udah disimpan. Qurannya udah disimpan yang bagus itu udah disimpan dulu. Ya, dulu kita semangat. Walaupun meskipun dengan kondisi apapun kita ingin hatam sekali. Iya. Rasa-rasanya ibu-ibu yang biasa hadir di majelis itu nggak mau sekali. Minimal 2 kali. Kan kita bikin tadarusan. Ada tadarusan nggak di sini? Ada ya. Kan ada tadarusan di masjid, ada juga tadarus pribadi di rumah. Iya. Ada kita lakukan. Nah, ini semangatnya luar biasa. Pahala di bulan Ramadan. Pahala di hari biasa. Hari biasa Ibu 1 huruf kebaikannya 10. Iya, kalau di bulan Ramadan kan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Iya. Nah, di hari-hari biasa kita baca minimal gitu ya. 1 halaman, 2 halaman itu sudah luar biasa. Iya. Itu bacaan Quran kita. Ya, insya Allah. Ya,
Padahal Al-Quran itu kita tahu bahwa ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Nanti Al-Quran itu akan datang menjadi syafaat, menjadi penolong bagi kita ketika nanti dibutuhkan. Iya. Al-Quran itu adalah cahaya. Iya, an-nur. Iya. Kalau tidak kita hadirkan Al-Quran dalam hati kita, tidak ada cahaya, kira-kira redup nggak Bu penglihatannya? Iya. Semangatnya redup nggak? Redup. Terus Furqan, Al-Quran itu nama lain adalah Al-Furqan, pembeda. Bisa membedakan ini baik, ini buruk. Assalamualaikum. Iya. Iya, silakan. Iya. Iya. Jadi ternyata semangat kita luar biasa. Iya. Luar biasa, Bu. Kemudian apalagi Bu, ketika Ramadan itu sedekah, ya. Berlomba-lomba ingin bersedekah. Bersedekah dalam bentuk macam-macam. Bisa bentuk makanan, ada iftar, ya, takjil. Ya, sekarang sih ada sedekah Jumat ya, Bu ya. Ada ya di sini ya sedekah Jumat ya. Iya. Nah, paling tidak itu yang kita pertahankan. Iya. Jangan sampai dulu. Nah, dulu Ramadan semangat untuk bersedekah dan sebagainya gitu ya. Berlomba-lomba, setelah itu sudah mulai kendor. Ya. Nah, ini perlu kita waspadai. Jangan sampai redup dalam hati kita. Nah, perjuangan yang paling berat, Bu, ya. Perjuangan yang paling terberat ketika kita melawan diri kita untuk apa, Bu? Melawan diri kita malas beribadah. Itu perjuangan, Bu. Lagi malas beribadah, gimana caranya supaya kita jangan malas? Itu perjuangan berat. Ngaji kan nggak perlu pergi. Iya. Nggak mesti harus pergi jauh gitu ya. Kok berat banget ya? Iya. Dan tinggal ngambil aja, habis wudhu pakai mukena boleh gitu, nggak perlu dandan, bisa. Ya Bu. Itu perjuangan. Perjuangan paling berat. Kenapa kok susah banget kita baca? Padahal waktu ada sebetulnya. Kalau kita bisa mengatur waktu, ya bisa. Saya sibuknya berapa jam? Itu ya. Insya Allah bisa. Kalau ada kemauan. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ya. Kembali lagi mau atau tidak. Nah, yang membangkitkan mau ini siapa? Allah, Bu. Allah. Makanya perlu spirit Ramadan itu dibangun supaya selalu mau. Mau ngaji, mau sholat, mau ini. Itu ya. Ya, Bu. Silakan Ibu. Ya, silakan. Ya. Ya. Jadi itu yang pertama ya, Bu ya. Ketika spirit Ramadan itu yang terjadi adalah berat dalam beribadah. Jangan sampai kita berat. Nah, yang kedua, hati kembali keras. Iya, hati kembali keras. Ketika spirit Ramadan mulai redup. Itu efeknya, Bu. Efek dari melemahnya iman kita ba'da Ramadan. Iya, hati kembali keras. Bu, waktu Ramadan itu ya, tengah malam kita mudah nangis loh. Kita mengadu kepada Allah, mendengar as-sudes aja, mendengar imam aja, itu rasanya hanyut hati kita, padahal kita nggak ngerti. Kenapa? Hatinya sensitif terhadap kebaikan. Dia mudah tersentuh. Ya, sekarang Bu, gimana hati kita? Ya, dulu itu kita mudah menangis, kita mudah ibah, mudah empati. Ya, ketika dengarkan Ustadz, ya Allah kayaknya nyerap banget. Ya, ketika dengarkan Al-Quran, meskipun tidak mengerti, imam tarawih bagus banget gitu ya.
saya sampai nangis, ngerti nggak? Enggak, kata dia. Hanyut hatinya, tersentuh kolbunya, padahal tidak paham. Masya Allah, luar biasa. Itu artinya hatinya bersih. Ya Bu ya, meskipun tidak paham, dia tersentuh. Iya. Jadi ada hadis Rasulullah mengatakan begini, innal quluba tasda'u kama yasda'ul hadid. Sesungguhnya hati itu akan berkarat. Sebagaimana berkaratnya besi. Bisa ternyata berkarat, Bu. Iya. Besi itu kan kalau diasah nanti bisa. Dibersihkan, diasah, di ini bisa. Tapi iya, makanya nanti apa sih upaya kita agar supaya ini jangan redup. Ya. Nah, innal quluba tasda'u kama yasda'ul hadid. Sesungguhnya hati itu bisa berkarat sebagaimana besi bisa berkarat. Ya. Banyak ayat dalam Al-Quran nanti bisa dibaca yang ada artinya gitu ya. Surah Al-Hadid ayat 16 ada yang bisa baca tentang bagaimana kerasnya hati gitu ya. Sehingga susah tersentuh, Bu. Ya ada yang ketemu? Al-Hadid ayat 16 dibaca artinya aja. Ketemu? Ya, silakan. Jadi ternyata hati itu bisa mengeras, Bu. Iya. Seperti apa sih kerasnya hati gitu ya. Sampai dijadikan perumpamaan dalam Al-Quran itu batu. Kalau kena tetesan-tetesan air terus-menerus itu bisa jadi ngelekok gitu ya. Iya. Tapi hati ada orang yang disirami dengan ayat, disirami dengan nasihat, tetap aja nggak nyambung. Iya. Makanya alam ya'ni lilladina amanu, tidakkah datang kepada orang beriman itu ya tentang orang-orang yang terdahulu itu hatinya menjadi keras disebabkan dia jadi fasik. Iya. Tahu tapi tidak melakukan. Iya. Kemudian juga dalam surah Al-Baqarah 74. Al-Baqarah 74, Az-Zumar 22. Jadi berapa kali Allah ulang ya tentang hati yang mengeras. Jadi ketika spirit Ramadan mulai redup, jangan-jangan naudzubillah min dzalik, itu hati mulai mengeras. Bagaimana Al-Quran berbicara tentang itu? Az-Zumar 22, Al-Baqarah 74. Iya, itu semuanya berbicara tentang hati. Ketemu Al-Baqarah aja, kalau Az-Zumar itu kurang lebih juga hasilnya sama, tentang hati yang keras. Iya. Nah, Masya Allah. Ya Bu ya, batu saja sekeras begitu ketika dia disirami dengan tetesan air, itu bisa tuh pecah gitu ya. Bisa gitu ya. Nah ini hati manusia lebih keras daripada batu, kata Allah. Nauzubillah min dzalik gitu ya. Disebabkan karena apa? Karena tidak menjaga hubungan dengan Allah. Ya. Jadi ternyata kuatus sila billah itu harus tetap dijaga. Jangan sampai ada
celah-celah atau waktu-waktu kita lalai dari Allah. Istahwadha alaihimus syaitan fa'ansahum dzikrullah. Ketika kita lalai maka itulah syaitan masuk celah itu. Untuk menjauhkan kita dari mengingat Allah sehingga kita termasuk orang yang pengikut syaitan. Ya Bu ya, na'udzubillah min dzalik. Jadi dalam soal mujadalah istahwadha alaihimus syaitan fa'ansahum dzikrullah. Nanti itu kita dijauhkan untuk mengingat Allah. Maka hendaknya kita menjaga hubungan kita dengan Allah itu terus menerus. Istiqomah. Itu ya, menjaga hubungan. Jangan hanya waktu Ramadan aja. Itu ya. Ramadan kencengnya luar biasa. Tapi ketika pada Ramadan mulai kendor bisa lepas, Bu. Kalau kendor itu bisa lepas. Lama kelamaan. Iya, makanya perlu kita berada dalam majelis ilmu. Perlu bergaul dengan orang-orang yang imannya kuat. Supaya kita tertularkan. Ya Bu ya, supaya tertularkan. Itu penting. Ya, bukan sekedar berteman dengan siapa. Makanya Rasulullah mengatakan gini, kalau mau melihat seseorang dia baik atau tidak, lihatlah dengan siapa dia berteman. Jadi nggak usah nanya-nanya kamu orang baik bukan? Itu ya. Iya, dengan siapa dia berteman. Lihat aja temannya berarti dia orang baik. Iya, kan suka ada tuh yang referensi dari siapa Bu? Oh ya pasti baik. Si ibu itu yang ngasih informasi dan temannya dia gitu pasti baik insya Allah. Ya Bu ya. Iya, seperti itu. Kemudian yang ketiga gitu ya, yang terjadi ketika spirit Ramadan mulai redup, tadi yang pertama ibadah mulai berat. Yang kedua hati kembali keras. Yang ketiga mudah kembali melakukan dosa. Kok mudah ya? Dulu itu takut karena merasa lagi puasa dulu kita Bu. Iya, takut puasanya sah tapi pahalanya batal. Takut berbohong, takut berdusta, ya takut melakukan apa. Kenapa? Karena takut puasanya itu tetap sah secara fikih, tapi pahalanya batal. Ya betapa banyak orang melakukan puasa, tidak mendapatkan apa-apa kata Rasul kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Tidak bisa menjaga. Gitu ya, lisannya tidak terjaga, akhlaknya tidak terjaga, sehingga tetap dia sah melakukan puasa secara fikih, tapi pahalanya batal. Maka dulu takut melakukan, ya. Nah sekarang kan lagi nggak puasa, iya, nggak apa-apa, bohong sedikit, ya, ingkar janji nggak apa-apa gitu ya. Udah biasa dia juga maklum, dia juga ngerti gitu ya. Mengambil punya temennya serasa karena udah deket banget nih. Ya, orang temen deket ini gak apa-apa, gak bilang juga gak apa-apa. Jangan Bu. Mesti minta ridhonya walaupun nanti itu, iya. Kan ada juga nih yang bilang gini, lagi ada daun pandan di luar rumah ya Bu ya. Terus kata teman-teman, pokoknya siapa yang perlu ambil aja gitu ya. Iya, tapi kan rasanya kalau ada rasa takut kepada Allah gitu ya, ada itu ya, maka meskipun dia sudah pernah bilang gitu ya bahwa ibu silakan diambil aja, halal kok gitu, meskipun saya nggak ada. Iya, jadi iya diizinkan gitu ya, tapi rasanya kita nih gitu ya, anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ada ihsan lahir ketika Ramadan. Jadi kita takut, ntar aja kalau datang, tahu juga nggak mendesak, kecuali kalau mendesak atau apa gitu. Ibu saya minta, kan udah bilang silakan diambil, boleh kok, ya nggak biar lebih mantap deh gitu ya. Iya, itu kalau ada tertanam ihsan dalam diri seseorang. Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Seolah-olah Allah itu melihat kita, kalaupun kita tidak melihat, Allah pasti melihat kita. Dihadirkan. Itu buah dari Ramadan, Bu. Iya, buah dari takwa. Makanya la'allakum tattaqun. Apa itu takwa? Takut kepada Allah.
siap diatur oleh Allah. Nah itu takwa Bu. Bukan kita yang mau mengatur Allah, siap diatur oleh Allah. Takut kepada Allah. Itu takwa. Kan kalau dulu waktu lagi sekolah, apa itu takwa? Melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, gitu kan Bu ya? Dulu waktu kita sekolah. Iya. Jadi ternyata mudah kembali melakukan dosa. Sehingga ghibah Bu sekarang Masya Allah. Itu ya ada apa tuh? AI apa? Semuanya ada gitu ya. Itu tuh saya bilang sama itu bagus banget ya gini kata anak harusnya buatan. Jadi itu buatan semua ya Allah. Lihat tuh ada teman ininya. Sekarang jadi banyak palsu ternyata sekarang Bu. Jadi kita itu tergoda dengan ini ternyata banyak informasi-informasi palsu yang betul-betul itu kita jadi bisa jatuh cinta, kita bisa tertarik, bisa apa, ternyata itu palsu Bu. Iya, Insya Allah ya. Jadi ghibah ba'da Ramadan, ba'da Syawal mulai diaktifkan kembali. Aktif kembali. Bu, banyak yang berantem tuh di HP gitu ya, lewat HP WA, di grup Bu. Sehingga ada yang mengatakan gini, Ibu mohon maaf ya saya left dari grup. Keluar dari grup. Kenapa sih keluar dari grup? Lihat nggak kemarin, dia kan berantem di grup. Iya, padahal informasi nggak jelas, nggak ini apa gitu ya. Ternyata ya Allah, Iran sama Amerika sama Israel perang, dia berantem. Dari mana infonya Bu? Dari WA, coba dari informasi-informasi itu medsos. Ya sehingga dia itu di grup, hanya ada yang keluar dari grup. Nggak mau melanjutkan. Gara-gara politik. Yang sono perang gitu ya, dianya berantem. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai Bu ya, jadi mudah kembali melakukan dosa. Dunia kita utamakan, akhiratnya dibelakangkan. Iya. Bu, ada nih contohnya gini. Lagi ke tamsid, ya. Sholat dulu enggak, katanya ntar aja. Belanja dulu gitu ya. Soalnya udah ketemu belanjaan Bu, udah ini, ntar aja. Akhirnya apa? Hampir asar baru duhur. Padahal tadi mulai duhur itu udah mau duhur itu masuk pasar. Kita sholat dulu enggak? Ntar aja. 5 menit lagi. Karena jangan sampai Bu, nauzubillah min dzalik. Dulu Ramadan kita sampai tepat waktu gitu ya. Ba'da Ramadan itu jadi mudah melakukan dosa. Kata Ibnu Qayyim, saya tidak takut dengan banyaknya dosa, tapi saya khawatir kalau dosa itu disepelekan Bu. Iya, menyepelekan dosa, merasa ringan gitu. Ya, menjadi udah kebiasaan gitu, terbiasa. Padahal Ramadan kita sudah dilatih istiqomah. Dilatih apa Bu Ramadan? Istiqomah. Supaya peningkatan bulan Syawal. Dilanjutkan sekarang ini Bu, 7 Zulqa'dah bulan haram. Iya. Bulan haram ada berapa Bu? Ada 4. Apa itu? Rajab ya. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ya Bu ya. Jadi ternyata itu bulan dilipat gandakan pahala ketika berada di bulan haram. Jadi sekarang kalau melanjutkan Ramadan itu dilipat gandakan pahala kita. Iya, insya Allah. Dan juga dilipat gandakan dosa. Sama. Ya. Kalau bulan ini dilipat gandakan pahala, dosa juga dilipat gandakan. Maka jangan sampai naudzubillah kita minta ya Allah, berikan kesempatan saya untuk istiqomah, melanjutkan spirit Ramadan sampai akhir hayat saya. Ramadan bagaimana menyalakan ya, Rasulullah itu 6 bulan setelah Ramadan masih menyala spirit. Kemudian menyambut lagi Ramadan 6 bulan sebelum Ramadan. Setelah Ramadan 6 bulan menyambut lagi 6 bulan sebelum Ramadan.
Artinya selalu menyala berarti. Nah, itu kan nabi. Kita bukan gitu ya. Bu, paling tidak semangatnya gitu ya. Kalau dulu dia qobliyah itu sholat-sholat yang lain itu, sholat taubat, ada lagi enggak sholat mutlak? Oh iya mau deh, sholat tasbih mau deh, gitu ya semuanya Bu. Kalau sekarang enggak usah, udah itu aja 12 rakaat aja didawamkan itu ya Bu ya. Kata Adi Hidayat gini, paling tidak mempertahankan 40 rakaat satu hari semalam katanya. Apakah itu 40 rakaat? Iya, yang tadi itu ya 12 qobliyah ba'diyah. 17 wajib kan 17 ya. Tambah 12 berapa tuh? 39 ya. Kemudian ditambah lagi witir dengan ini 11, sholat tahajud 11 kan 40. Iya, duha. Kalau ditambah duha mah jadi 50 Bu. Iya, iya jadi 50. Jadi wajarlah ketika Isra Miraj itu diperintahkan 50 rakaat gitu ya. Ini 5 rakaat aja, 5 waktu aja ada kalanya molor. Ya. Iya, makanya jangan sampai kita mudah kembali lagi melakukan dosa, Bu. Dengan itu merasa tidak apa-apa, merasa ringan. Nauzubillah min dzalik, ya. Nah, yang keempat. Ya, yang keempat itu apa yang terjadi jika spirit Ramadan mulai redup? Yang keempat, kehilangan keberkahan hidup. Ya. Kehilangan keberkahan hidup. Hidup terasa sempit, Bu. Padahal fasilitas sudah banyak banget, Masya Allah. Ibu kita itu diuji ya. Diuji sehat, diuji. Sakit juga diuji. Ya. Ada orang fasilitasnya lengkap. Itu juga ujian. Ada juga orang yang fasilitasnya terbatas. Ya. Itu juga ujian. Ada yang diuji ya, semuanya serba ada. Suaminya soleh, istrinya soleh, rajin sholat, tapi gak punya anak Bu. Ya, itu juga ujian. Ada lagi nih anaknya banyak Bang. Anaknya Bang, cucu saya 6 Bu. 1 ibu ya. Ada yang anaknya banyak tapi ekonominya terbatas. Bahagia nggak? Dia bahagia juga gitu, ya. Jadi kebahagiaan itu memang tidak identik dengan fasilitas, dengan apa gitu ya. Ada orang yang terbatas fasilitasnya dan itu ujian dan dia bahagia, ya, iya. Jadi kehilangan keberkahan hidup itu jangan sampai kita sudah berada ya, punya mobil, punya suami, punya anak, punya fasilitas, punya ini dan itu, tapi ternyata merasa sempit hidupnya. Tetap aja gelisah, gak tenang. Iya. Keberkahan bisa jadi terangkat Bu. Atau hilang keberkahan. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang jauh untuk mengingatku kata Allah, maka hidupnya sempit. Hidupnya sempit. Jangan pernah merasa keberkahan ada kalau jauh dari Allah. Itu Toha. Ya, surat Toha ayat 124. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa itu berpaling dari mengingat Allah. Iya. Maka fa inna lahu ma'isyatan dhanka, hidupnya itu sempit. Perasaannya Bu. Orang mah melihat ya Allah, itu tuh fasilitasnya luar biasa, dia punya ini, punya itu, anaknya soleh gitu ya. Tapi dia tidak merasa gitu ya. Itu adalah sebuah keberkahan. Tetap aja tidak bersyukur. Qalilam ma tashkurun. Sedikit orang bersyukur, tidak banyak. Iya, tidak banyak. Maka ini spirit Ramadan jangan sampai redup. Harus kita bangkitkan. Ya Bu ya. Ada orang mencari ketenangan di mana-mana Bu. Udah ke puncak, ya.
Ada lagi abis itu ke Jepang. Dari Jepang mau ngapain? Kata dia, ia mau membahagiakan mata melihat sakura. Kata dia gitu. Bunga sakura. Nanti pulang dari sana, dia nggak bahagia lagi, Bu. Iya, pergi lagi kemana gitu, mau ke Paris. Ya, mau ke Australia, dia udah kemana-mana, tetap dia nggak tenang, Bu. Jadi abis itu dia tetap gelisah, nggak bisa tidur dan sebagainya. Auzubillah min dzalik. Bisa jadi itu bahwa kuatus sila bila itu longgar, lagi mulai kendor, sehingga tidak ada rasa ketenangan, tidak ada rasa kebahagiaan dalam hati. Ya, ketenangan dicari di mana-mana tapi nggak ketemu. Iya, iya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya mengingat Allah hati menjadi tenang. Ketika kita ke puncak misalkan tafakur alam itu kan mengingat Allah, melibatkan Allah. Ketika hadir dalam suatu majelis itu hati menjadi tenang karena mengingat Allah. Ketika berada di pasar hati menjadi tenang karena mengingat Allah. Di situ kita tanamkan kejujuran. Ibu kenapa berlindung? Allahumma inni, aku berlindung kepada ya yang apa tuh doa ketika mau pasar. Allahumma inni a'udzubika min khairis suk. Allahumma inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu dari keburukan pasar. Ya. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pasar dan masukkanlah aku dalam kebaikan yang ada dalam pasar ini. Ya, kenapa, Bu? Karena di situ bisa jadi banyak dosa di dalamnya, timbangan tidak jujur, Bu. Benar nggak, Bu? Coba lihat Ibu, perhatikan sekarang. Kalau ke ini yang bukan digital ya, itu anak timbangan sudah di atas nggak mau diturunin tuh. Harusnya kan turunin aja dulu imbang baru naik. Enggak, itu udah ngetem. Udah ngetem, nggak mau dia diturunin. Itu ada apa? Ya, kalau digital kita nggak tahu ya. Ada permainan atau tidak. Yang jelas itu yang ada anak timbangan itu nggak mau tuh. Ya tukang ikan, ya tukang apa gitu. Saya perhatiin, Bang kenapa nggak ini? Udah Bu nggak apa-apa Bu. Terus kata dia dilebihin dikit ya. Jangan-jangan emang kurang. Dilebihin dikit katanya. Iya, iya Bu. Jadi surah Ar-Ra'd itu ayat 28, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya mengingat Allah hati menjadi tenang. Itu surah Ar-Ra'd ayat 28. Jadi banyaklah mengingat Allah. Bagaimana caranya mengingat Allah? Bu, hadirkan Allah setiap saat. Bagaimana caranya? Mau masuk kamar mandi berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar BAB gufronaka. Tuh. Keluar lagi dari kamar mandi. Kita mau makan, mau minum, habis makan. Ya Bu, mau keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'alallah. Mau masuk rumah, bismillahi walajana, bismillahi kharajana, alallahi tawakkalna. Kan doa udah dituntun oleh Rasul. Supaya kita memang menghadirkan setiap saat Allah kita hadirkan dalam setiap aktivitas kita. Sehingga keberkahan selalu hadir. Yang melihat itu Bu adalah ala basiro, mata hati yang berbicara. Ibu ada yang cerita ke kita, gini. Hati kita ada loh, tahu kayaknya nggak begitu deh. Iya, bisa. Itu namanya bisa Allah berikan ilham. Kita tahu, iya. Jadi orang yang kata ulama hati-hati dengan orang yang beriman. Karena hatinya itu tidak bisa dibohongi. Iya. Ketika dia dekat dengan Allah maka yang berbicara adalah mata hati. Bukan lisannya tapi mata hati. Jadi dia tahu. Ya. Ketika ada kebohongan atau ada kecurangan dan sebagainya itu tahu. Iya. Hati-hati dengan orang yang beriman. Iya. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Jadi kalau hati mulai redup maka itu keberkahan mulai hilang. Hadirkan keberkahan dengan ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Keberkahan itu ketika kita tenang, Bu. Kita ridho. Maaf ya, Bu, sebentar.
Nah, apa tanda-tanda Ramadan kita diterima, Bu? Ibu yakin nggak bahwa amalan saya Ramadan itu diterima? Kita tahunya itu hanya tanda-tanda. Ketika Rasulullah ditanya, apa tanda-tanda haji mabrur? Kan nggak ada yang tahu, siapa yang tahu tanda haji mabrur? Nggak ada, termasuk Rasul. Ya, cuman kata Rasul, tanda-tanda haji mabrur itu adalah amalan sebelumnya, ya, dibanding dengan amalan setelahnya lebih baik, meningkat. Itu tanda-tanda haji mabrur. Jadi amalan sebelum dan setelah haji itu lebih baik. Maka itu tanda-tanda haji mabrur. Nah, apa tanda-tanda amalan Ramadan kita diterima sehingga kita bisa lanjutkan gitu ya. Nah, itu ya. Para ulama nih mengatakan balasan kebaikan adalah kebaikan berikutnya. Ya. Jadi para ulama mengatakan bahwa tanda-tanda Ramadan kita diterima ketika balasan kebaikan, ya, balasan kebaikan adalah kebaikan berikutnya. Artinya kita melanjutkan, ya. Dulu kebaikan-kebaikan kita waktu Ramadan, maka kita lanjutkan setelah Ramadan. Di bulan Syawal, ya Bu. Iya, semangat dan kita lakukan, bukan semangat aja. Dilanjutkan dengan amalan itu. Meskipun kuantitasnya beda. Kan tentu tidak sama, Bu. Waktu Ramadan kita maksimalkan memang khusus gitu ya. Ketika juga orang haji, dia maksimal ketika kembali ke Indonesia paling tidak itu semangatnya iya, tapi itu dipertahankan istiqomahnya. Mungkin kuantitasnya, jumlahnya itu tidak sama. Tapi itu spiritnya tetap kita jaga. Jangan sampai redup. Itu ya, jadi ulama mengatakan bahwa balasan kebaikan adalah kebaikan berikutnya. Itu tanda-tanda amalan Ramadan kita diterima, ya. Kemudian balasan dosa adalah dosa berikutnya. Iya, Ibu ada orang yang berbohong nih. Ibu mau kemana? Saya mau ke pasar, padahal bukan mau ke pasar tuh. Ibu beli apa? Mau beli apa? Nanti bohong lagi tuh. Apa ya? Mau beli padahal dia itu kan dosa berikutnya melahirkan dosa berikutnya. Iya, jadi ketika orang berbohong itu nanti akan melahirkan bohong berikutnya. Maka jangan sampai kita lakukan. Ya, iya. Enggak usah tanya. Iya, enggak usah nanya karena kita udah tahu kayaknya. Enggak usah. Karena nanti dia ngomong dia berdosa. Daripada nanti dia ngomong yang tidak. Makanya itu mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kira-kira itu efeknya itu buruk, ya udah nggak usah kita tanyain. Kepo gitu ya. Oh itu tabayun namanya Bu. Nah itu tabayun. Inja akum fasikum fatabayyanu. Jika ada orang fasik memberikan informasi maka tabayun dulu. Karena bisa jadi nanti itu nggak benar, harus di cross check. Iya kebenarannya. Ya, karena apapun gitu ya harus ditabayun. Kesalahpahaman itu sangat berbahaya. Fitnah itu sangat berbahaya, ya. Makanya perlu ditabayun. Nah, itu ya. Jadi kalau kita merasa setelah Ramadan itu saya lanjutkan tilawah, kita saya lanjutkan puasa. Nah, puasa sunnah kan Bu ya, saya masih lanjutkan, kemudian sholat, sedekah dan seterusnya, berarti kemungkinan besar insya Allah amalan kita Ramadan diterima. Karena kita melanjutkan dengan ikhlas, dengan ridho gitu ya, bukan karena terpaksa, bukan karena ditanya-tanyain nanti, bukan karena sesuatu dan lain gitu ya. Maka insya Allah ya, jadi masih semangat gitu ya, semangatnya masih terjaga, maka insya Allah itu tanda bahwa Ramadan kita diterima. Nah, bagaimana menjaga spirit Ramadan? Bagaimana menjaganya? Yang pertama, istiqomah menjaga hubungan dengan Allah.
Iya, menjaga hubungan dengan Al-Qur'an. Istiqomah menjaga hubungan dengan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini adalah firman Allah, ucapan Allah. Bu, kalau kita membaca Al-Qur'an itu sama dengan berdialog dengan Allah. Makanya disunahkan wudhu. Kita berdialog dengan Allah. Tapi kalau kita sholat, iya, maka bukan. Kalau kita membaca Al-Quran, Allah berdialog dengan kita. Tapi ketika kita sholat, kita yang berdialog dengan Allah. Ketika kita sholat, kita berdialog dengan Allah. Minta ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, dan seterusnya. Tapi ketika membaca Al-Quran, maka Allah berbicara dengan kita. Allah berfirman kepada kita. Ya. Maka istiqomah menjaga hubungan dengan Al-Quran. Kalau mau menjaga spirit Ramadan, ya. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Itu dalam surah Al-Isra ayat 9. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Agar supaya kita tidak sesat, tidak salah jalan, maka bersamalah Al-Quran. Istiqomah dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah nur, cahaya. Ibu, kalau cahaya nggak ada, kita bisa melihat nggak? Sama sekali nggak ada cahaya. Kalau masih ada redup itu masih ada cahaya berarti. Tapi kenapa Rasulullah mengatakan ittaqudz dzulma fa inna dzulma dzulumatu yaumal qiyamah. Takutlah kepada kegelapan karena pada nanti hari kiamat itu gelapnya luar biasa. Tidak bisa melihat sama sekali. Maka takutlah ittaqudz dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Apa yang memberikan cahaya kepada kita? Al-Quran. Al-Quran yang bisa menyinari semua apa yang kita lakukan. Maka istiqomalah bersama Al-Quran agar supaya jangan redup. Karena kalau cahayanya redup berarti ini 5 watt. Ini sekarang berapa watt, Bu? Bisa nggak kira-kira dengan ketinggian sekian kita membaca hanya 5 watt? Gitu ya. Tentu butuh sekian watt agar supaya itu terang bisa. Nah, kalau kita mau melihat terangnya dunia, terangnya kehidupan kita, maka perbanyaklah cahaya. Cahaya dari mana? Cahaya dari Al-Quran. Istiqomah bersama Al-Quran. Ya. Yang kedua, pertahankan ibadah kecil tapi rutin. Pertahankan istiqomah. Ya. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqalla. Ya, amal yang dicintai oleh Allah itu sedikit tapi rutin. Udahlah sholat duha 2 rakaat aja tapi terus menerus gitu ya, 2 rakaat. Daripada 8 rakaat itu kemarin, Bu, kapan? Bulan lalu. Saya pernah 12 rakaat, Bu, kapan? Bulan lalu saya rakaatnya 12 rakaat sholat duha. Sekarang enggak dulu gitu, enggak sempet. Ya, mendingan 2 rakaat habis mandi, ganti baju, udah cantik, sholat duha 2 rakaat, 5 menit. Enggak sampai kali, Bu. Iya, cuma 2 rakaat mah. Iya. Terus menerus. Nah, itu menjaga supaya spirit Ramadan kita itu tetap hidup, tetap menyala. Kenapa? Amalan-amalan yang kecil ahabbu ilallah. Jadi Allah mencintai itu amalan kecil tapi rutin. 1 halaman aja deh, kalau dulu itu 1 juz waktu Ramadan. Sekarang 1 halaman, terus 1 halaman. Kalau 1 pekan kan 7 halaman berarti. Daripada 1 juz Jumat lalu, Jumat ini. Ya, Bu, ya. Kenapa enggak kepegang, enggak sempat? Iya. Nauzubillah min dzalik. Jadi pertahankan ibadah kecil tapi rutin, ya. Walaupun zikirnya sedikit tapi istiqomah, Bu. Zikirnya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. 8 penyakit yang dihindari, yang diajarkan oleh Rasul. Jauhkan dari sedih dan gelisah.
Ada nggak orang yang ingin sedih dan gelisah? Nggak ada, Bu. Hammi wal hazan. Aku berlindung kepadamu dari lemah dan malas. Malas itu ternyata penyakit, Bu, kata Rasul. Ya, jadi kalau kita malas baca Quran, malas sholat, malas ke majelis ilmu, malas ikut kajian, berlindung cepat. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari lemah dan malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Jadi kalau ada orang, Bu, senangnya ngutang, itu penyakit. Ya. Kan sekarang itu ada pinjol ya. Karena ngutang, habis pasar ada di tangan. Salah satu tanda dunia mau kiamat itu ketika pasar sudah dekat. Waktu Bu Tia baca hadis ini, dulu, Bu, berapa puluh tahun sebelum ada kayak sekarang gitu. Ada pasar dekat. Oh, berarti masih lama kiamat. Oh, sekarang pasar di tempat tidur, Bu. GoFood ada di mana-mana. Kita mau beli apa aja ada semua. Tadinya nggak mau beli, diskon, semuanya itu jadi beli. Iya. Ada diskon 50%, ada ini, ada panci, ada semuanya ada. Nggak ada yang tidak ada, Bu, Masya Allah. Semuanya. Ini tanda-tanda dunia sebentar lagi kiamat. Ya. Pertahankan ya bagaimana menjaga ya spirit Ramadan. Tadi pertama, Bu, istiqomah menjaga hubungan dengan Al-Quran. Kedua, pertahankan ibadah kecil dengan rutin. 3, kurangi hal-hal yang melalaikan. Kurangi. Kalau nggak bisa hilang, kurangi aja, Bu. Kan kita nggak tahu ya ini melalaikan apa tidak gitu ya. Tiba-tiba di scroll itu HP gitu. Habis sejam, Bu. Iya. Padahal tadi baca Quran 5 menit aja nggak bisa. Iya. Kok scroll itu tahu-tahu jam berapa nih? Ya, udah jam sekian. Itu cuma di scroll terus tuh. Dilihat informasi-informasi ini. Melalaikan, Bu, lupa kita. Mendingan, Bu, ngaji aja dulu. Ngaji 2 rakaat baru deh. Boleh gak? Boleh aja, Bu, lihat. Tadi udah selesai. Karena bisa jadi nanti ketika kita sudah baca 2 halaman atau 1 lembar. Kita sudah duha. Itu yang menghambat sehingga tangan kita gak bisa scroll. Ya, bisa jadi ternyata kita lihat apa lagi nih. Ternyata ada nih ceramah Ustadz gitu ya. Oh, ada kajian ternyata. Ini ada undangan nih. Mau ke Al-Aqsa gitu ya, ada undangan. Kalau enggak, Bu, udah scroll jauh-jauh. Ya Allah, lupa, Bu. Lupa. Ternyata pengajian Al-Aqsa udah selesai. Bu, melalaikan, Bu. Iya. Jadi kurangi hal-hal yang melalaikan ya. Ganti yang banyak zikir aja, Bu. Ganti aja. Zikirnya diperbanyak. Hadir dengan majelis ilmu ya, jangan sampai dilewatkan. Ikut kajian ya, Bu ya. Ada tahsinul Quran, ikut. Kalau kita disibukkan, barang siapa ya disibukkan dengan kebaikan maka akan dijauhkan dari keburukan. Ya, jangan sampai disibukkan dengan keburukan sehingga kebaikan itu enggak dapat tempat. Ya, nggak ada tempatnya ya. Kemudian bagaimana lagi agar menjaga spirit Ramadan? Berkumpul dengan orang soleh. Kita berkumpul, Bu. Berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena saling menyemangati, Bu, menularkan semangat. Kayak gini-gini kan ya Allah, bagus banget ya bacaannya si Anu di mana sih ini? Ikut tahsin, Bu, gitu ya. Sama Mbak Nur Huda. Iya, Mbak Nur udah lagi izin ya ke Bandung katanya. Iya, iya. Jadi Masya Allah luar biasa, Bu. Jadi bersahabat dengan orang-orang yang aktif di majelis ilmu. Iya, berkumpul dengan orang-orang soleh. Karena lingkungan itu sangat berpengaruh. Lingkungan. Makanya Rasulullah menganjurkan ya kalau kita mau beli rumah nih, itu lihat tetangganya dengan siapa. Lihat dulu tetangganya. Walaupun rumahnya bagus ternyata ya Allah lingkungannya kayaknya kurang mendukung nih. Tidak kondusif untuk kita gitu ya yang muslim. Udah gak usah. Harganya cocok, kayaknya bagus tapi lingkungannya gak mendukung. Ya udah. Kita cari aja lagi
Cari dekat masjid tapi nggak mesti sih Bu, jauh dari masjid juga insya Allah pahalanya besar. Kan ketika sahabat itu karena mendengar pahalanya ketika dekat masjid itu besar, maka rumahnya semuanya pengen pada pindah dekat masjid. Itu ya. Ternyata langkahnya orang yang jauh dari masjid itu menggugurkan dosa. Iya, kan saya naik mobil gitu ya. Berarti ya langkahnya mobil gitu ya. Itu cepatnya itu dapat menggugurkan dosa dan memberikan pahala berlipat-lipat ya. Seperti itu Bu. Ya. Jadi terus bagaimana lagi untuk spirit Ramadan itu agar saum sunnah Bu. Sekarang saum sunnah itu ada Ayyamul Bid. Sekarang 9 Zulqa'dah ya. Sebentar lagi nih 13, 14, 15. Ya, keutamanya apa? Ibu baca tinggal tag Google semuanya. Iya. Bagaimana keutamaan ya Ayyamul Bid? Semuanya sudah ada Bu. Jadi tinggal sekarang kemauan mau atau tidak gitu ya. Terus Senin Kemis. Kata Rasul, aku lebih suka ketika Senin Kemis itu kan itu menyetor pahala Bu. Kita dalam keadaan berpuasa. Dan Rasulullah itu lahir hari Senin juga hari kelahirannya. Saya juga lahir Senin, alhamdulillah gitu ya. Iya Masya Allah. Jadi kita dawamkan aja dulu itu. Dulu 1 bulan nonstop. Ya, yang tidak haid nih. Ini Senin Kemis berat Bu. Makanya perlu semangat atau spirit Ramadan itu kita hadirkan supaya bisa kita lakukan. Tidak berat. Semua yang berangkat dari takwa, maka insya Allah itu akan menjadi ringan. Makanya bekal kita takwa la'allakum tattaqun ketika Ramadan. Supaya semuanya ini jadi ringan semua nih. Meskipun kata ini sebagian bahwa itu berat. Tapi kalau kita sudah rutin Senin Kemis, insya Allah mudah Bu, sehat, semangat. Ayyamul Bidnya juga gitu ya. Bahkan ada teman saya Nur Huda tuh udah Daud ya. Pas Daud bisa gitu ya. Kalau kita istiqomah bisa insya Allah. Nah kemudian sedekah kita juga teruskan. Jangan sampai udah Ramadan gitu ya. Lagi semangat-semangatnya Ramadan aja. Pas Ramadan kan fakir miskin kan tidak butuhnya Ramadan aja. Pada ngeluarin zakat pas Ramadan. Pas setelah Ramadan sepi gitu ya. Iya sepi. Yayasan-yayasan ya yang lagi butuh ini pada susah untuk mencari siapa yang menyumbang lagi gitu ya. Seperti itu Bu. Itu. Masya Allah mudah-mudahan ya kita menjadi kunu robbaniyun. Jadilah kalian menjadi orang-orang abdun, hamba-hamba yang robbaniyun. Ya, terus menerus melakukan amal soleh. Walakin kunu ramadhaniyun. Janganlah kamu menjadi orang-orang yang hanya ramadhaniyun, kaum Ramadan aja. Semangat kalau Ramadan, setelah Ramadan enggak. Maka kunu rabbaniyun walakin kunu ramadhaniyun. Jadilah kamu menjadi abdun, hamba-hamba yang rabbaniyun, terus menerus melakukan amal meskipun sedikit. Tapi rutin gitu ya. Tentu tidak sama Bu, kita menjaga spiritnya. Tentu tidak sama ketika Ramadan karena juga aktivitas kita dan seterusnya gitu ya. Allah Maha tahu gitu ya. Maka tetap kita bergaul dengan orang-orang soleh, berinteraksi dengan Al-Quran. Ya yang melalaikan kita kurangi gitu ya. Kita mengutamakan Allah dulu. Ya, sehingga insya Allah keberkahan ya senantiasa hadir pada diri kita. Walau alam bisawab, mudah-mudahan insya Allah kita semuanya ya Bu ya, semangat Ramadan, spirit Ramadan itu senantiasa menyala dan insya Allah amalan-amalan yang rutin kita lakukan itu kita teruskan sampai akhir hayat kita. Ya beribadahlah sampai akhir hayat kita insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan tentunya ya kepada kita, umur yang barokah. Kemudian apalagi Bu, ilmu yang berkah yang bisa kita amalkan ya. Karena Bu banyak orang pintar. Di Indonesia itu orang pintarnya banyak, tapi orang bertakwa sedikit. Kenapa? Dari mana kita tahu banyak orang pintar, orang bertakwa sedikit?
Bu, korupsi tinggi. Itu orang pintar semua tuh yang korupsi gitu ya. Orang pintar, tapi takwanya sedikit, Bu. Ya, maka ini perlu ditanamkan ya, perlu ditanamkan orang yang bertakwa, yang perlu banyak. Ya, karena orang cerdas, orang pintar sudah banyak, tapi sedikit pintar yang bertakwa sedikit. Ya, inilah perlunya kita dan amal soleh yang kita miliki itu, yang terus menerus itu, bukan hanya untuk diri kita. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Hendaknya kalian itu ada di antara kalian itu menyeru kepada yang baik, mencegah kepada yang mungkar. Jadi kesolehan kita itu jangan kesolehan pribadi. Ya. Tapi itu kesolehan sosial, kesolehan yang perlu ditularkan, betul Bu. Ya. Jangan menjadi soleh sendiri, tapi jadilah muslih. Kita soleh tapi mensolehkan juga orang lingkungan kita. Ya. Ya Bu. Wal mau'idhatil hasanah, sampaikanlah amal soleh yang kebaikan atau seruan-seruan itu dengan bijak. Wal mau'idhatil hasanah, dengan penyampaian mungkin yang baik ya, dengan cara-cara yang bisa diterima, karena berbicaralah dengan bahasa kaumnya kata Rasul. Kalau sesama orang yang tidak berpendidikan susah Bu. Bersama orang berpendidikan aja terlalu tinggi ilmunya. Sehingga tetap gak nyambung, kembali lagi. Hidayah Bu. Allah yang membuka hati orang. Jadi kata Allah, kata Allah ya, saya hanya menyampaikan, baligna. Saya menyampaikan, masalah dia berubah atau tidak bukan wilayah kita. Ya. Betul. Diamnya kita, ya betul Bu. Diamnya kita itu ada tempatnya. Ya, silakan. Oh iya. Iya. Oh, maksudnya ini gurunya atau siapa? Apakah kita pindah masjid gitu ya? Gitu lagi jadi kekhusyuan terganggu ya. Ibu, ini pertanyaan yang bagus. Iya, Masya Allah. Tadi Ibu siapa? Mohon maaf tadi belum selesai. Bu Indah ya. Terima kasih Bu Indah. Mohon maaf. Iya. Jadi tadi saya menyelesaikan dulu sebentar. Bu Indah itu bagus sekali. Bagaimana kalau kita mau vokal gini nanti di pikiran apa gitu ya. Yang jelas Bu, kita sudah niatnya ingin memperbaiki. Kalaupun misalkan kita sudah menganggap itu baik dan sudah disampaikan lalu dia tidak terima, wallahu a'lam bishawab. Ya, kita sudah lepas tanggung jawab bahwa ya Allah saya sudah menyampaikan. Ya, ya bukan urusan kita lagi. Yang penting cara kita baik-baik sudah, tapi ternyata dia menolak, ya sudah. Yang penting kita sudah lepas tanggung jawab. Allah sudah mencatat bahwa kita sampaikan. Ya, ya baik. Nah, ini nih ada Bu Yuni nih bagus sekali pertanyaannya. Ketika misalkan kita berada dalam suatu masjid, imamnya itu kan berarti imam tetap ya. Tapi itu karena kita udah belajar tahsin gitu ya, udah tahu bahwa ini masalah. Kok jadi terus menerus dia jadi imam lagi nggak diganti-ganti gitu kalau sholat, karena kita tahu itu
salah gitu ya. Masa kita di situ terus, bagaimana cara memperbaiki? Apa kita tegur itu ya? Kalau laki-laki itu bisa menegur, dia jadi imam Bu. Tapi kalau perempuan misalkan apakah kita tegur meskipun itu banyak orang atau gimana? Lihat kondisi. Kalau memungkinkan itu ya Bu ya, kita bisa eh, eh, menyampaikan kepada imam atau pengurusnya bahwa sebaiknya ada belajar ya, takmir masjid itu ada tahsinul Quran, supaya nanti yang menjadi makmum itu khusyuk mendengarkan bacaan imam. Atau sebaiknya kalau ada imamnya yang kan syarat jadi imam itu kan harusnya lebih bagus bacaannya Bu, lebih bagus bacaannya dan dia paham lebih banyak agama. Ya, itu yang didahulukan, bukan masalah umur. Dia kan lebih tua, biar dia lebih tua kalau dia. Itu dulu. Bisa kita sampaikan ke takmir masjid, mohon maaf gitu ya. Bisa enggak sih gitu imamnya gitu ya, diperbaiki bacaannya seperti ini dan seterusnya. Tentu bukan di tempat orang banyak Bu, karena kan namanya juga menyampaikan ya, itu nasihat atau perbaikan itu jangan di tempat orang banyak gitu ya. Kalau kita sudah menyampaikan, oh ternyata tetap aja begitu lagi, nggak ada takmir masjidnya nggak dengerin gitu ya. Padahal kita ini salah satu jamaah tetap. Nah, insya Allah dengan cara itu mudah-mudahan dimudahkan. Sudah menyampaikan takmir masjid, terus bagaimana caranya, misal, oh di sini nggak ada guru tahsin, susah gitu. Kita lagi yang mencariin Bu. Pak, ini ada nih Bapak si ini bisa tuh kalau untuk memperbaiki bacaan Qurannya seperti gini. Atau ada ternyata si Bapak Anu tuh lebih baik bacaannya, dan ada usulan-usulan yang tentu secara ahsan, cara yang baik sehingga nanti mudah diterima gitu ya. Sebelumnya kalau bisa berdoa dulu Bu Yuni baru nyampein. Karena kebaikan itu belum tentu benar tadi kata Bu Indah. Belum tentu yang kita maksud baik itu menurut orang itu baik. Iya, kalau perlu sholat sunnah dulu. Minta ulama-ulama terdahulu Bu, kalau mau menyampaikan kitab, mau ada tafsir atau mau disampaikan, dia sholat dulu. Karena takut kalau salah. Ya, dan itu Allah memberikan petunjuk kepada kita ya, libatkan Allah supaya Allah yang menyelesaikan dengan caranya. Karena kalau kita nanti bisa jadi orang tersinggung, emang dia bisa apa anak baru belajar sekarang kok udah gitu ya Bu ya, bisa jadi macam-macam ya, seperti itu Bu Yuni. Mudah-mudahan insya Allah dimudahkan Allah. Jadi kalaupun pindah jangan, itu bukan solusi, kita cari supaya ada amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, itu berjamaah sholat dijaharkan atau disirkan. Maghrib, ibu ikut aja. Ibu ikut aja sholat. Ya, karena bisa jadi kalau cuma panjang pendek atau apanya bukan makhorijul hurufnya tidak merubah arti, itu bukan kesalahan besar. Ya, bukan kesalahan. Kita lihat dulu kesalahan besar tidak itu bacaannya. Nah, kalau tidak kita aja yang membetulkan tapi tetap berimam. Karena tetap pahala 27. Ya. Iya. Iya baik. Cukup mungkin ya? Udah jam 11. Iya. Baik ibu-ibu semuanya.